adakah kemungkinan bahwa buzzer ini memang dirawat atau dikelola oleh pemerintahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Seperti biasa tetap di Indo Isu dan dalam program Indotalk Berani Bersuara. Nah, kali ini kita mau bahas fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Di antaranya adalah peran buzzer. Nah, kalau udah ngomongin peran buzzer ini sudah nggak asing lagi di Indonesia. Bagaimana perkembangan politik, isu-isu politik, bahkan isu-isu hukum kerap kali dimainkan oleh buzzer. Bahkan yang terbaru kali ini adalah kasus Roy Suryo. Nah, ini tidak lepas dari peran bagaimana buzzer terus berulang kali menggoreng di sosial media. Nah, kali ini saya bersama Bobby Darmanto, Direktur Enigma, seperti biasa. Gimana kabarnya, Bro? Sehat bro. Di Waduh, mana ini? fenomena Di mana sekarang? apa? Di mana? Lagi di rumah. Nah, ini kalau udah bahas diskusi soal buzzer bersama Direktur Enigma, saya pikir ini hal yang asik ya. Bro, gimana bro dengan fenomena buzzer yang akhir-akhir ini? Ya sebenarnya nggak akhir-akhir ini, mulai dari 2019 apa ya? 2018 atau 2019. Bahkan sebelum itu juga ada fenomena begitu. Nah, itu bagaimana? Jadi fenomena buzzer ini bro, itu pertama kali muncul dalam pesta demokrasi kedaerahan waktu itu pemilu DKI Jakarta. Itu mulailah fenomena buzzer itu mulai, tapi belum sekentara sekarang gitu. Di 2013 itu sudah pemilihan Gubernur Presiden Jokowi pada saat 2013 itu sudah ada fenomena buzzer via Twitter gitu lah. Jadi sudah Oke. banyak main trending. Tapi waktu itu fenomenanya masih digolongkan positif ya, karena masih dalam konteks kampanye positif, tampilan apa yang dari kandidat mereka masing-masing itu disosialisasikan lewat media sosial. Namun 2014 pasca pemilihan presiden 2014 fenomena Ya. buzzer ini kembali menguat. Di situ tidak hanya menyebarkan hal-hal positif dari kandidat, tapi juga melakukan serangan terhadap kandidat lain dengan menyebar-nyebarkan fitnah. Termasuk waktu itu ada fitnah terhadap Presiden Jokowi, undercover Jokowi waktu itu kalau nggak salah. Terus belum lagi serangan fitnah-fitnah juga kepada kubu lawannya Jokowi terhadap uh, uh, status politiknya itu. Hal-hal demikian itu akhirnya menjadi lumrah ketika para buzzer ini menikmati hasilnya di 2014. Mereka yang menang di 2014 itu banyak dapat uh, kesempatan dari pihak pemerintah untuk menjaga pemerintahan lewat kegiatan-kegiatan buzzer gitu loh. Kegiatan-kegiatan bagaimana memproduksi apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Namun di sisi yang lainnya, kritik-kritik terhadap pemerintah pun menjadi hal yang mereka tangkal gitu loh. Mereka tangkal dengan melakukan counter opini terhadap kritik-kritik tersebut. Namun counter opini yang dilakukan para buzzer pada akhirnya menjurus kepada bagaimana mereka mendegradasi para kritikus dalam hal-hal yang sangat tidak baik gitu loh, tidak manusiawi lagi, maksudnya tidak, sudah menjurus kepada fitnah-fitnah, kepada orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan atau berseberangan dengan kliennya para buzzer. 2019 semakin kencang
karena ada fenomena 2017 pemilu DKI Jakarta lagi, terbentuklah polarisasi antara kubu kanan dan kiri atau kubu pendukung pemerintahan dengan kubu non pemerintahan. Pada akhirnya menyulut polarisasi keagamaan di situ. 2019 dan pada akhirnya 2017 kelompok non pendukung pemerintahan memenangkan pemilu DKI Jakarta. Namun ketidaksenangan karena merasa dirinya gagal dalam melakukan proyeksi terhadap opini yang ada di publik pada 2017, buzzer ini tingkahnya semakin mengganas ketika masuk kepada pertarungan politik 2024. Semua hal yang bertentangan dengan ininya mereka, tuannya, itu semakin terlalu dikritisi. Hari-hari ini proses politik sudah semakin dekat. 2024 sudah semakin nyata terlihat. Pertarungan kandidat A dan B juga semakin kencang. Ada ini segala macam, isu presidensial threshold segala macam. Buzzer mulai lagi mengerang di ranah media sosial dengan menebar-nebar fitnah. Contoh saja, kita coba lihat saja itu. Setiap momentum pemilu 2024 itu, setiap momentum pemilu presiden ada ada kejadian yang pasti yang dianggap punya bargaining power kuat, yaitu misalnya soal Presiden SBY. Itu dianggap akan melemahkan kubu tuannya. Akhirnya fitnah-fitnah mulai bertebaran. Hari-hari ini tebaran-tebaran fitnah itu banyak diserangkan kepada SBY, kepada Demokrat, kepada Ketua Umum Demokrat AHY. Itu banyak sekali di media sosial. Namun tidak ada tindak tanduk dari pemerintahan, kepolisian terhadap akun-akun buzzer yang menyebar-nyebar fitnah ini. Seharusnya para penyebar fitnah ini diberikan ganjaran berupa ganjaran hukum karena telah melakukan penyebaran fitnah di ranah media sosial gitu, Bro. Artinya kehadiran buzzer ini sebenarnya memang sudah terjadi sejak dulu, bahkan sebelum 2022 sudah pernah terjadi. Artinya kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Bro tadi, bahwa kehadiran buzzer ini membuat pemerintah anti kritik, itu yang pertama. Kemudian selalu buzzer ini memberikan ruang yang sempit terhadap orang-orang yang kritis, aktivis, misalkan mahasiswa, bagaimana kebenaran yang terjadi di lapangan kemudian dimanipulasi untuk menjadi kebohongan di sosial media. Artinya begitu. Nah, kemudian untuk menyambut kontestasi di 2024 nanti kemudian marak kembali ya fenomena ini yang ditujukan kepada Partai Demokrat ya. Entah itu mungkin kasus-kasus lama ataupun kasus-kasus yang sudah selesai namun kemudian diolah kembali sehingga menuntun publik itu ke arah yang negatif, terutama pada oposisi. Ya sebenarnya nggak hanya Demokrat, cuma PKS juga kan sering begitu. Akademisi aktivis itu kemudian banyak dibungkam di ranah sosial media gitu. Begitu Bro. Iya, jadi gini Bro, sebenarnya bukan menganggap kasus-kasus lama, namun sebenarnya adalah apa yang kalau kasus lama itu belum selesai, ya wajar mereka akan suarakan kembali gitu loh. Tapi yang hari ini kita lakukan bukan menganggap kasus lama, tapi mereka membuat kasusnya sendiri, menyebarkan opini terhadap fitnah-fitnah terhadap opini dan fitnah kepada orang yang dianggap akan berseberangan dengan mereka, orang yang mereka anggap menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai demokrasi. Mereka ini kan seperti anti demokrasi para buzzer. Mereka bekerja membabi buta, menyebarkan fitnah yang tidak baik dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sehingga artinya memang buzzer itu sengaja memproduksi berita-berita bohong
yang berkaitan dengan orang-orang di luar pemerintahan, begitu. Iya, jadi begini nih. Pertama kita lihat pada saya coba memperhatikan beberapa postingan-postingan buzzer terhadap mendegradasi kelompok yang dianggap berseberangan. Itu mereka cuma modal thumbnail doang, gitu loh. Modal thumbnail dan judul yang ibaratnya yang mereka jual bahwasanya ini telah melakukan ini, isinya juga tidak seperti Iya. demikian. Berarti apa? Buzzer itu hanya mencoba merecoki opini publik di ruang sosial media gitu loh. Nah, ketika buzzer mencoba merecoki ruang opini publik di sosial media, nah, namun mereka tetap leluasa melakukan hal demikian. Nah, ini harus disikapi dan diproteksi lebih tinggi oleh pihak-pihak terkait terhadap fenomena-fenomena buzzer yang menyebarkan hal-hal yang berupa fitnah itu gitu loh. Oke, artinya seharusnya penegak hukum, diantaranya ya polisi, ini sebenarnya juga Kementerian Informasi, Kominfo, ini juga harus terlibat kan begitu. Harus menjadi Iya. garda terdepan dalam membasmi fenomena buzzer ini. Nah, bro, kemudian adakah kemungkinan bahwa buzzer ini memang dirawat atau dikelola oleh pemerintahan? Iya, pertama buzzer ini pasti dirawat oleh oknum. Oke ya, oknum Kalau ya. kalau pemerintah secara umum kan banyak orang yang kita sebut nanti. Iya, Oh, iya, pemerintah iya. ini segala macam, pasti dirawat oleh oknum yang mempunyai kepentingan bagaimana mereka menguasai opini publik di sosial media. Ah, sebenarnya kan dua hal yang berbeda ini ketika kita kaji pada hal bagaimana memenangkan strategi politik dengan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh para buzzer gitu loh. Apa yang mereka sampaikan ini adalah yang bermuatan hukum, seharusnya para penegak hukum tegas menindak para buzzer ini karena sudah merecoki opini publik meskipun tanpa diminta gitu loh. Karena mereka bisa jadi korbannya juga nanti ketika mereka hari ini berbeda pandangan. Banyak Oke. juga dari oknum di dalam pemerintahan yang dihajar buzzer gitu loh. Tapi uh, kenapa? Karena mereka dihajar kenapa seberangan dengan tuannya gitu loh. Ini Siapa tuannya merasa lagi ini dibungkam, kan yang jadi pertanyaan. akan Iya, siapa dibungkam tuan gitu. bungkam. Jadi siapa yang menjadi tuannya buzzer ini yang perlu kita tindak lanjuti gitu loh. Karena Oke, sudah tidak positif. bro, fenomena buzzer Ya, ini bagi demokrasi kita itu seperti apa? Mengganggu kah atau sudah menjadi hama atau bagaimana untuk demokrasi di Indonesia sendiri? pada hakikatnya sih mereka tidak mengganggu selama mereka cuma menyajikan hal-hal positif dari tuannya masing-masing gitu loh. Oke, Misalnya agar pemerintah kerjanya dilihat oleh rakyat, butuh disampaikan pada masyarakat, dia sampaikanlah ke dalam media TV atau media mainstream gitu loh. Terus juga ke, ke dominasi masyarakat bermain di media sosial, dia pakailah buzzer dan influencer untuk menyampaikan hasil kinerja mereka. Itu sebenarnya hal-hal yang masih positif, yang masih bisa diterima. Tapi ketika mereka adalah menyampaikan melakukan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa mendegradasi lawan dengan menyebabkan fitnah. Inilah buzzer yang telah menjadi hama. Buzzer-buzzer yang telah menjadi hama ini harus dibasmi gitu loh. iya, iya, iya. Karena merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Oke, bro, itu soal fenomena buzzer. Namun kemudian bagaimana saran dari Bro Bobby sendiri terhadap masyarakat sekarang dalam menyikapi fenomena buzzer ini? Seperti apa? Ya, fenomena buzzer ini tentu ketika mereka melakukan upaya negatif harus dilakukan tindakan sesuai prosedur hukum, misalnya dengan
mengetahui siapa di balik penyebaran fitnah, siapa oknum-oknum pelaku teknisnya, dan siapa oknum-oknum pelaku strategisnya, siapa oknum-oknum yang melakukan merawat ini gitu loh. Ini harus ditindak gitu loh. Ini harus dilaporkan bagi para korban-korban fitnah gitu loh. Jangan dibiarkan karena merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini. Kemudian kan sebenarnya yang banyak disasar oleh buzzer itu pengguna-pengguna sosial media yang memang domisilinya tidak hanya di kota tapi di pedesaan, yang mengetahui kebenarannya itu hanya dari satu sumber, yaitu buzzer sendiri. Nah itu kan akan mendoktrin bahwa apa yang disampaikan buzzer itu adalah kebenaran. Nah, itu bagaimana kemudian masyarakat harus memposisikan diri dalam menghadapi hal tersebut gitu. Ya, bagi masyarakat hal-hal yang mereka terima hanya sebatas opini yang tidak jelas sumbernya, itu harus difilter gitu loh, harus dirujuk pada sumber-sumber yang kredibel gitu. Misalnya dengan media-media mainstream, dengan melihat situasi sebenarnya, banyak membaca, banyak mendengar lah. Jangan dimakan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh buzzer, apalagi apa yang disampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat negatif dan terendus fitnah. Nah, itu sudah pasti pelakunya buzzer dan kebenarannya sudah pasti nol gitu loh kebenarannya. Oke, teman-teman. Jadi dari diskusi ini bisa disimpulkan bahwa memang fenomena buzzer ini sangat menjadi hama bagi demokrasi di Indonesia jika kemudian konten-konten yang dimainkan di sosial media itu adalah berupa fitnah, kalau bahasa kerennya hate speech kan begitu, ada fitnah, mengadu domba dan lain sebagainya, itu akan menjadi hama bagi demokrasi di Indonesia. Dan tentunya bagi masyarakat secara luas, teman-teman ini kan lebih melek media, jadi jangan kemudian kalau kata Bobby itu jangan dimakan mentah-mentah, harus banyak mendengar dan membaca. Itu teman-teman yang menjadi kesimpulan kemudian. Bro, closing statement dong bro. Sedikit aja soal fenomena buzzer. Jangan percaya dengan berita-berita yang disampaikan oleh buzzer. Karena mereka sudah pasti dikendalikan dan mereka membohongi masyarakat. Oke. Ya, jangan percaya apa yang dilakukan buzzer itu ya, karena sebenarnya mereka sudah dikendalikan dan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Tuh, terima kasih bro, lanjutkan aktivitas. Oke bro. Sebentar, tapi ini sangat penting bagi masyarakat bahwa fenomena buzzer ini tidak baik bagi demokrasi kita. Oke bro. Thank you bro. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. See you.